sifat, maka yang mustahil juga ada 20 sifat. Ialah apa saja? Di sini terangkan Adam, ya, artinya tiada. Hudus artinya baru. Ini yang mustahil. Karena nggak mungkin Allah itu tiada. Hudus, nggak mungkin Allah itu baru. Nggak mungkin. Ya. Fana artinya binasa. Nggak ada Tuhan yang binasa. Imat berarti Tuhan. Masalah tulil awadis, artinya ada baru dan ciptaan. Kalau ada Tuhan sama ciptaan, Tuhan sang pencipta berubah jadi yang dicipta, berarti bukan Tuhan tuh. Ya. Ihtiyaju ila syai'in minal hawadisi, jangan sampai ada Tuhan yang berhajat butuh pada sesuatu daripada yang baru. Jangan sampai ada Tuhan butuh sama manusia, sama makhluk. Kok aneh Tuhan butuh sama makhluk. Ya, yang ada ciptaan butuh sama sang pencipta. Gitulah. Tahaddud, berbilang. Jangan sampai Tuhan itu berbilang. Tuhan itu ada 2, 3, 4, enggak ada. Ya. Esa. Ahad itu esa, bukan satu. Satu angka berbilang situ artinya lemah. Ya, Tuhan itu enggak boleh lemah. Jadi kalau ada Tuhan yang lemah berarti bukan Tuhan. Tuhan kok lapar. Duanya bisu. Kita jadi penengah, bingung kan? Tiba-tiba ada Tuhan bisu. Lepot lagi. Ajizan, yang lemah. Mukrahan, terpaksa. Jangan sampai Tuhan itu lemah, terus Tuhan kok terpaksa gitu kan? Apalagi ada Tuhan yang bunuh darah. Nggak boleh ada Tuhan bunuh darah. Jahilan, Tuhan kok nggak tahu hari kiamat. Nah, repot. Ya. Mayitan, Tuhan jadi mayat, jadi mati. Bahkan sampai jenazahnya atau mayatnya hilang. Repot kalau ada Tuhan mayat hilang. Asamma, tuli. Ya. A'ma, buta. Abekam, yang bisu. Di sini Maha Suci Allah Ta'ala itu jauh daripada sifat yang mustahil yang tadi kita sebutkan. Adapun sifat yang mustahil pada Rasul, pada utusan. Nah, kalau kemarin kan pada utusan itu ada kewajibannya. Ada yang masih hafal, teman-teman. Kewajiban bagi Rasul. Nah, ini kewajibannya. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Ya, harus yang namanya memiliki kepandaian, kecerdasan. Ya, siddiq, benar, tabligh. Rasul itu harus menyampaikan amanah. Rasul itu harus amanah. Jangan sampai Rasul itu khianat. Tidak boleh. Nah, di sini lawanannya mustahil. Yang bagi kalau memang yang wajib itu ada 4, maka yang mustahil bagi utusan juga ada 4. Apa itu? Pertama, ada 4 karena sifat yang wajib padanya juga ada 4. Maka bagi seorang utusan jangan sampai kidzbun. Ya, utusan tidak boleh dusta. Tidak boleh dusta. Khianah artinya tidak terpercaya. Jangan sampai Tuhan tidak terpercaya. Jangan sampai ada yang namanya utusan tiba-tiba dia membunuh, membantai. Itu bukan utusan tuh. Ya. Kitmam, menyembunyikan. Nah, Tuhan kok menyembunyikan ayat-ayat gitu loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Baladah artinya bodoh. Tuhan kok posisi idiot. Nggak boleh. Idiote itu bahasanya bodoh. Bahkan dia lebih di atas bodoh. Nggak boleh. Ada utusan idiotai. Nggak boleh idiot gitu bahasa ininya. Yunani atau Ibrani. Nah, di sini semua rasul-rasul itu jauh daripada sifat mustahil. Ya. Jauh daripada sifat mustahil tersebut. Karena apa? Dia harus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sifat yang mustahil itu adalah lawan daripada sifat yang wajib. Seperti diterangkan dalam bait ini, wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfat li khamsina bihukmin wajibin. Wal mustahilu, dan bermula sifat yang mustahil itu adalah
diddu kulli wajibin, lawan daripada semua sifat yang wajib, fakhfat, maka hafazkanlah ya, li khamsina, olehmu pada 50 sifat, bihukmin wajibin, dengan hukum-hukumnya itu wajib. Maka semuanya ya, semua orang yang belajar di kitab Tanwiruz Zalam ya, di belakangnya itu ada tulisan begini teman-teman kitabnya ya. Di sini Apologet Islam Indonesia, maka harus dimengerti ada 50 sifat. Kenapa 50 sifat? Kita hitung. 20 sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah juga 20. Berarti 20 sama 20 berapa? Sudah 40. Lalu ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Juga ada 4 yang wajib bagi Rasul. Betul? Berarti sudah berapa? Yang mustahil dan yang wajib. 8. Lalu ada yang jais bagi Allah 1 dan jais bagi Rasul juga 1. Berarti jumlahnya ada berapa? 50 sifat. Oke. Nah, semua ya, hukum menghafal sifat yang 50 ini, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, ya, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, berarti 48, 1 yang jais bagi Allah, dan 1 yang jais bagi Rasul. Maka jumlah total semua di sini ya, jumlah semua sifat yang telah disebutkan itu adalah 50 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jais bagi Allah, dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat ya yang jais bagi Rasul. Semuanya ini wajib hafaz seperti diterangkan dalam bait ini, fafat li khamsina bihukmin wajibin. Ya, di sini kalimatnya kalimat dari awal, wal mustahilu, dan bermula sifat yang mustahil, diddu kulli wajibin, itu adalah lawan daripada semua sifat yang wajib. Fahfaz, maka hafazkanlah olehmu li khamsina 50 sifat, bihukmin, dengan hukum-hukumnya, wajibin, itu wajib. Paham ya? Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Kita akan bedah pelan-pelan ya, tanpa di sini teman-teman untuk mengulang ya, tapi nanti syairnya saja teman-teman. Kita akan bahas pelan-pelan tentang masalah tanbihnya ini. Setelah kami menyebutkan sifat Allah Ta'ala dan sifat para Rasul, maka kami contohkan, kami cantumkan di sini pembagian sifat Allah. Allah Ta'ala yaitu ulama tauhid, ahli tauhid, membagikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Syukran, makasih Bang Haji. Itu atas 4 bagian. Ya, atas 4 bagian. Setelah kita cerna semua menjadi 4 bagian. Apa itu 4 bagiannya? Ada nafsiyah. Lalu ada yang namanya salbiyah. Ada namanya ma'ani dan ada namanya maknawiyah. Ya. Pelan-pelan kita cerna pelan-pelan teman-teman. Apa itu sifat nafsiyah? Kita bahas. Jadi kalau teman-teman sering nonton teman-teman muslim yang sedang berdiskusi, yang sedang berdialog, ya, senang kali teman-teman kalau dengar seumpama dari Bang Zuma, Uni Rifa, Ustadz Yusuf PI, Yonatan Nandar, oh banyak ya para apologet nih di Komal-Komal. Oh sibuk ya dengan belajar konsep simantik dengan bahasa akalnya, dengan bahasa ilmu kepastiannya, Tuhan tuh harus bagaimana. Lalu sekarang ini lagi kita cari nih, di dalam konsep keimanan kita di Islam, akidah kita. Kalau nanti kita ditanya, maka disinilah jawabannya. Ada di buku ini jawabannya. Apa itu nafsiyah, sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala. Yaitu ada satu, yaitu apa? Wujud. Arti wujud itu bahasa Arab itu artinya apa? Ada. Maka wujud itu bukan berbentuk
bukan artinya berupa, bukan artinya sesuatu yang berbentuk berupa, terlihat warna, bukan. Wujud itu artinya ada. Ya. Takrifnya. Nah, takrifnya ini hiyal hal wajibatu. Ya. Lidzati madamati dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Apa itu takrif daripada nafsiyah? Ialah hal yang wajib bagi sang sumber si zat ini. Zat di sini bukan posisi zat cair, zat ini bukan ya. Kalau saya nggak ngerti kalau tulisan Indonesia, tapi kalau tulisan dari bahasa Arab itu dzal, alif, ta, zat. Apa itu zat ini? Adalah sang sumber. Kenapa? Selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Karena Allah ini sifat salbi nafsiyahnya adalah wujud. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena dia adalah sang sumber. Karena dia sang sumber, ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damati dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Apa itu? Artinya adalah ialah hal yang wajib bagi sang sumber selama sang sumber ini tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka nanti ada pertanyaan dari teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Satanavi, apa wujudnya Allah? Nah, secara dia bertanya, dia tidak paham. Kadang ada teman-teman yang bertanya, tapi dia tidak tahu dengan pertanyaannya. Secara ketika kita tanya, Anda tahu wujud nggak? Anda memaknai wujud itu apa? Ya, dia hanya memaknai wujud itu berarti sesuatu yang berbentuk berupa. Salah. Wujud itu bukan artinya berbentuk atau berupa. Wujud itu artinya ada. Wujud itu artinya ada. Maka ketika kita ini menerangkan kepada mereka, apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat? Maka wujud itu artinya ada. Anda bertanya, bagaimana wujudnya Allah? Ya, dia bertanya tuh. Secara dia tak tahu arti wujud itu. Wujud itu kita terangkan dan kita menginformasikan saja kepada mereka. Arti daripada wujud itu adalah ada. Maka kita tanya balik. Kalau kamu sudah saya sampaikan informasi arti wujud dalam bahasa Arab itu adalah ada. Sekarang pertanyaannya, apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat? Hah? Harus berbentuk. Maka pertanyaannya, kalau dia mengatakan wujud itu harus terlihat, harus berbentuk, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang ada itu harus tertolak. Karena dia mendefinisikan arti wujud itu harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat. Secara kita sudah informasikan kepada mereka bahwa arti wujud itu adalah ada. Wujud itu artinya ada, bukan berbentuk, bukan berupa, bukan terlihat. Karena kalau nanti kita akan mengatakan, kalaulah arti wujud itu harus berbentuk, harus berupa, maka saya tanya, apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus terlihat, harus berbentuk? Pasti dia akan jujur. Kalau memang dia mau jujur, dia akan mengatakan, ya sesuatu yang ada di muka bumi nggak harus berbentuk, nggak harus terlihat, nggak harus berupa. Nah, kalau kau sudah paham itu, berarti arti wujud itu ada. Bukan berbentuk, bukan terlihat, bukan berupa. Kau bisa nggak memberikan kepada kami, kalau kau mengatakan bahwa wujud itu harus berbentuk, bagaimana bentuknya angin? Dia bingung menjelaskan tentang bentuk angin. Tapi kan bisa dirasa. Lalu saya tanya lagi, bagaimana kau merasakan dirimu tuh punya akal? Kalau kau mengatakan sesuatu yang ada tuh harus berbentuk, harus terlihat, harus berupa, tunjukkan kepada saya ingin ngobrol sama orang yang berakal, dan tunjukkan kepada saya kalau kau punya akal, bagaimana bentuknya, di mana letaknya, seperti apa rupanya. Tapi kita meyakini bahwa kita punya akal, tapi kita tak tahu bentuk, letak, posisi seperti apa. Begitulah ta'rif daripada nafsiyahnya Allah. Allah itu ada, dan Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud. Itulah Allah Rabbu Jalla Jalaluh.
Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Hiyal hal wajibatul lidzati madamatiz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Ya. Maka disinilah memahami ta'rif nafsiyah daripada wujud. Ta'rifnya nafsiyah hiyal hal wajibatul lidzati madamatiz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah nggak dikarenakan dengan suatu karena. Seringkali kita umat Islam, ketika kita ditanya apa buktinya adanya Allah, dia akan mengatakan adanya Allah itu adanya kita, adanya alam, adanya antariksa ini. Kalau nanti dibalik, berarti kalau tidak ada kita berarti Allah tidak ada gitu. Tidak bisa teman-teman. Karena Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Hiyal hal wajibatul lidzati madamatiz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Inilah nafsiyah. Sampai sini teman-teman, saya akan pelan-pelan karena semakin kita belajar ya, semakin agak tinggi ya pemahamannya supaya saya bisa mengetahui di antara teman-teman untuk memahami. Supaya jangan cuman senang di komal-komal lintas agama, tapi agamanya sendiri untuk menerangkan kepada orang lain tak mampu. Ya, itulah fungsinya kita disuruh belajar. Ya, fungsinya untuk belajar. Itu loh ya. Maka bagi teman-teman yang maaf gitu loh, masih belum, ya jangan-jangan suruh baca malah belepetan gitu loh, tapi pengen diskusi, maaf, turun aja di bawah, simak. Karena tidak level dulu gitu loh. Karena saya tidak mau berdiskusi sama orang yang tidak memiliki disiplin ilmu. Ya, seperti itu ya. Jangan hanya bisa nanti tapping, giliran nanti naik, tidak bisa mampu menjawab, ketika kita counter tidak bisa jawab. Ya, bagaimana saya harus berdiskusi sama orang yang tidak bisa baca? Bagaimana saya mau berdiskusi sama orang yang tidak ada akalnya? Ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, sampaikan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang jahil. Abaikan orang jahil. Karena orang jahil itu hanya sukanya untuk bikin riwah. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala, yaitu ada satu, wujud. Ta'rif daripada sifat nafsiyah adalah hiyal hal wajibatul lidzati madamatiz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat. Arti zat ini bukan tulisan zat cair, zat sumber, zat padat dan segala macam ya teman-teman. Zat ini adalah sang sumber. Ya, selama sang sumber itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah itu ya karenanya ada alam, ada antariksa, ada kita. Berarti kalau tidak ada kita, tidak ada alam gitu, Allah tidak ada. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah nafsiyah. Sampai sini teman-teman paham? Sebelum lanjut kepada salbiyah, silahkan tapping di bawah. Ya, buat teman-teman yang niat mau belajar, yang nggak niat mau belajar, ya nggak apa-apa, duduk aja, nyimak. Lanjut, kita kepada sifat salbiyah teman-teman. Sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala sifat. Ya, yang tidak patut, yang tidak pantas. Ya, yang tidak pantas, yang tiada layak bagi Allah Ta'ala. Ya, yaitu ada 5. Ada 5. Apa itu? Qidam, sedia. Allah harus sedia. Jangan sampai Tuhan itu datang setelah alam ada. Aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan jangan sampai datangnya kemudian setelah alam ada. Nggak mungkin. Lalu yang nyiptain alam ini siapa? Berarti ada 2 Tuhan. Allah itu harus qidam, harus terdahulu. Allah harus ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Baqa, Tuhan harus kekal. Nggak boleh memiliki Tuhan pernah mati. Repot. Apalagi Tuhan benda, Tuhan pohon,
Tuhan binatang, Tuhan makhluk. Nggak boleh. Karena makhluk itu nggak kekal. Ya, harus kekal. Inilah yang disebut salbiyah. Ya, jadi sifat salbiyah yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak pantas untuk Allah. Ya, Tuhan nggak boleh, jangan sampai Tuhan nggak kekal. Terus lagi mukhalafatul lil hawadis. Tuhan itu berbeda dengan yang baru. Semua alam antariksa ini hudus, ciptaan. Jangan sampai Tuhan sama dengan ciptaannya. Ya, jangan sampai. Ya, ndak boleh. Gitu loh. Ndak boleh. Masa Tuhan itu sama dengan ciptaan? Ndak boleh. Paham ya? Gitu loh. Lalu apa? Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Ya, jangan sampai Tuhan itu bergantung sama makhluk. Aneh kalau ada Tuhan bergantung sama makhluk. Dia harus qiyamuhu binafsihi. Kok Tuhan, maaf gitu loh. Tuhan butuh dibelai, Tuhan butuh digendong, Tuhan butuh sekolah. Aneh kalau ada Tuhan sekolah. Tuhan nete. Repot kalau apalagi ada Tuhan nete, mati bijak. Qiyamuhu binafsihi. Tuhan harus berdiri dengan sendirinya. Ya. Aneh nih. Nah, disinilah sifat salbiyah. Lalu ada wahdaniyat. Tuhan itu esa. Ya. Begitu ya. Maka disinilah yang namanya sifat salbiyah. Ya. Sifat salbiyah, ta'rifnya ialah hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi azza wa jalla. Ya, jalla wa azza, atau boleh sebaliknya. Ya, artinya apa? Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak, yang tidak pantas bagi Allah Jalla wa Azza atau Azza wa Jalla. Ya. Jadi seperti ini. Maka inilah yang dikatakan ketika ada orang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, bahkan Kristen. Ditanya Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka ulama-ulama ahli tauhid sudah membagikan ini. Membuat teman-teman yang awam supaya memahami ya akidah dengan baik dan benar. Ada proses di dalamnya. Maka disinilah salbiyah. Kita menjawabnya dengan santun dan baik kepada mereka yang bertanya. Kalau Allah itu memang Tuhan Hanafi, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan Hanafi, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan Hanafi, seperti apa rupanya? Maka salbiyah inilah bermain. Hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza atau azza wa jalla. Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas, yang tidak layak untuk Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Akhirnya apa jawaban kita? Saudaraku, kau bertanya kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka kami menjawab dengan salbiyah ini. Allah itu yang menciptakan posisi, tempat, masa, waktu, semua ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan yang baru. Maka disinilah nafsiyah itu jawaban yang pasnya, teman-teman. Jadi kalau mereka bertanya, kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Kita jawab, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Kau bertanya di mana? Masa, waktu, arah angin, semuanya ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Seperti apa rupanya? Rupa, bentuk, dan semuanya ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Di surat Asy-Syu'ara, laisa kamisli syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Sampai sini, teman-teman, clear, memahami?
Insya Allah teman-teman mudah-mudahan dapat dicerna. Ya. Kalau teman yang bertanya ini kitabnya apa? Ini kitabnya Tanwiruz Zalam, kita yang tulis, terjemahan Nazam Aqidatul Awam. Berikut penjelasannya bahasa Indonesia, Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin memiliki kitab ini silahkan DM. Ya, DM. Dan harganya cuma 25.000. Bahkan kalau ada yang ingin ikut berkontribusi untuk menyebarkan dengan cara materi, ekonominya, silahkan. Kita bisa bagi-bagikan. Untuk teman-teman yang suka dengan diskusi lintas agama, tapi jangan-jangan kita semua masih menyembah yang namanya nama. Seringkali yang ngaku Islam hanya menyembah nama, tapi tidak mengenal sang pemilik nama. Nah, di sinilah yang namanya kita, nih, Tanwiruz Zalam. Kita menulisnya, kitabnya Tanwiruz Zalam. Tanwir artinya itu penerang, az-zalam kegelapan. Ini adalah terjemahan, terjemahan Nazam Aqidatul Awam. Aqidatul Awam artinya akidah, aqadah pengikat, awam untuk orang awam. Ya. Ini untuk orang awam. Jadi kalau yang nggak awam, yang ngajinya naik lagi nanti tingkatannya. Bukan di Aqidatul Awam. Sampai sini paham ya teman-teman? Ya. Lanjut kepada ma'ani ya teman-teman. Sifat ma'ani ya. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani, lihat, sifat ma'ani ialah sifat makna ya, yang tetap ada pada zat dan mewajibkan baginya suatu ketentuan hukum, yaitu ada 7 sifat. Ada 7 sifat. Apa itu? Qudrah, kuasa. Iradah, berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata-kata. Ta'rif daripada ma'ani adalah hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Artinya, ialah tiap-tiap sifat yang maujud. Pertanyaannya, kalau wujud siapa? Allah. Maujud siapa? Kita. Alam antariksa ini, ciptaan ini maujud, diadakan sama Allah. Kalau Allah itu wujud ada. Tapi kalau kita diadakan sama Allah. Ya. Jadi, ta'rifnya adalah hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Ialah tiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat yang maujud, yang mewajibkan baginya satu ketentuan hukum. Kita manusia ini maujud. Maka kita punya nggak sifat yang namanya qudrah, kuasa? Punya kita. Kuasa kita mau tetap di komal atau mau turun di komal. Punya kita kekuasaan itu. Ya. Mampu nggak hari ini kita ini mau ngapain saja hari ini sambil minum teh? Oh mampu. Kan gitu. Itu namanya ma'ani. Ada pada diri kita manusia ini. Punya kita iradah itu. Kehendak. Kita bisa nggak berkehendak hari ini mau turun dari komal, mau pergi dari komal, mau ngapain pun di komal. Punya nggak kehendak itu? Punya. Ya. Itulah yang disebut iradah, berkehendak. Kehendak kita. Waalaikumsalam yang udah hadir Bang Agus semuanya. Artinya teman-teman, kalau iradah ada pada manusia, maka iradah yang ada pada diri manusia itu apa? Adalah cara manusia berkonsentrasi kepada Allah. Iradah itu merupakan amalan atau latihan seseorang jalur makrifat, pendekatan menggunakan akal agar dapat menyatukan perasaan dan kehendaknya kepada Allah. Itulah iradah. Ya. Lalu ada ilmun, mengetahui. Kita semua ada ilmu nggak? Walaupun kita ini semua punya ilmu, pengetahuan itu ada. Terus hayat, hidup. Hari ini kita hidup atau tidak? Hidup. Sama, mendengar. Kita pun pendengar. Basar, melihat. Kita pun melihat. Kalam, berkata-kata. Tapi ingat, kuasanya kita, kudrahnya kita itu terbatas. Iradah kita, kehendak kita juga terbatas. Ilmun, pengetahuan kita juga terbatas. Hayat, hidup. Hidup kita juga ada waktunya, ada masanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, yang saat ini hidup, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Qul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan yang kau lari daripada kematian, kematian yang akan menjumpaimu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Gak ada. Sama, mendengar nggak kita hari ini? Mendengar, tapi pendengaran kita terbatas. Basar, melihat kita terbatas.
berkata-kata kita juga punya keterbatasan. Pendengaran, penglihatan mungkin 1 meter, 2 meter masih terdengar, masih mendengarkan, masih terlihat. Tapi setelah sampai 100 meter, 200 meter, 300 mulai buram, mulai tak terlihat. Lalu disinilah ada yang namanya maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani, yaitu ada 7 juga. Kalau posisi untuk manusia kudrah dia kuasa, tapi untuk Allah qadirun dia maha kuasa. Tak terbatas kuasanya Allah. Kalau pada diri manusia ada iradah, tapi kalau di maknawiyah namanya muridun, dia maha berkehendak. Kalau ada pada diri ma'ani manusia ilmun, mengetahui, tapi untuk Allah adalah alimun, dia maha mengetahui. Kalau di ma'ani ada yang namanya hayat, hidup, tapi untuk Allah adalah hayyun, dia yang maha hidup, gak akan pernah mati. Karena jangan sampai punya Tuhan pernah mati. Repot kalau Tuhan pernah mati. Maka Tuhan harus hayyun, maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka ketika nanti di situ posisi ada sama di ma'ani, mendengar, untuk Allah adalah sami'un, dia maha mendengar. Kalau untuk manusia ada basar, melihat, untuk maknawiyah Allah adalah basirun, dia maha melihat. Kalau untuk di ma'ani ada kalam, maka untuk di ma'nawiyah namanya mutakallimun, yang berfirman, maha berkata-kata, bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Maka disinilah pentingnya memahami tentang jangan sampai menyembah nama, tapi kita tidak menyembah sang pemilik nama. Dan disinilah kitabnya yang sedang kita cari. Yang selama ini kita giroh, melihat perdebatan, perdiskusian lintas agama. Maka seharusnya orang yang ngaku muslim memiliki kitabnya. Kalau punya kitab, jangan cuma ngaji mendengar. Kalau hanya mendengar bisa lupa, ingatan bisa lupa. Tapi kalau tulisan selalu ada, ketika lupa lihat lagi tulisannya. Sambil kita ngaku muslim, belajar. Tanda-tanda kiamat nanti akan terjadi di mana tulisan Al-Quran semuanya hilang. Maka buktinya sekarang mayoritas Islam, tapi hampir 70% umat Islam di Indonesia yang ngakunya katanya 90% umat Islam yang ada di dunia ini, ya posisinya ada di Indonesia, kebanyakan 90% Islam, tapi 70% lebihnya tidak bisa baca Al-Quran. Maka ini yang terjadi. Makin hari semakin banyak tanda-tanda kiamat sudah mulai. Jangan sampai kita memiliki anak keturunan tidak bisa baca Al-Quran. Dari saya pribadi, mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji tentang masalah, kalau bahasa di kekristenan namanya konsep keilmuan, dalam akademisi namanya konsep, ya. Maka kalau dalam kita pelajaran ini adalah akidah. Maka semoga dari apa yang saya sampaikan bisa kita nanti diskusikan bersama, belajar bersama dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari apa yang telah kami pelajari bersama. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ya Allah, ketika kami menyampaikan, jadikanlah ilmu yang kami sampaikan dari guru-guru kami, dan guru kami dari guru kami dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, tabi'in dari sahabat-sahabat dari Rasulullah in huwa illa yuha. Semua pelajaran keilmuan dan pasti itu semuanya bersanad. Semoga yang saya sampaikan ini ya Allah menjadi bermanfaat buat teman-teman TikTok semuanya. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, anugerahkan saya dan teman-teman kami semuanya menjadi orang-orang yang faqih, yang mengerti hukum dalam beragama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo silahkan yang membaca ininya aja, apa namanya? Baitnya ini aja. Wal mustahillu diddu kulli wajibin fa fadli khamsina bihuk min wajibin, atau mau pakai nada yang sebelumnya. Silahkan. Siapa yang mau baca duluan? Tudilu kulli wajibin wal mustahilu diddu kulli wajibin
wal mustahilul aduh kering, wal mustahilul sid sin dukuli dot wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. wal mustahilu di sidukuli wajibin fah homsina bihukmi wajibin. Hukmin wajibin. Jatuh. Dan Udah. bermula Dan bermula sifat yang mustahil sifat yang mustahil itu adalah lawan semua sifat yang wajib. Ini ada darinya Pak Ustadz. Lawan dari semua. Iya, lawan dari semua sifat yang wajib. Sifat yang Nah, wajib. kita yang ngajarin, kita diajarin lagi gimana? Enggak. Terus dengernya salah. Maka sifat apa? Hafazkanlah. Lafazkanlah. Mana ada lah, kamu gimana sih? Jangan diganti-ganti, Ustadz ini nulisnya pakai ha. Jangan kayak kitab sebelah, dikurangin ditambahin. Iya, Pak Ustadz. Jangan kau tulis ganti-ganti ya. Ustadz nulisnya pakai ha nih. Hafazkanlah tuh artinya maksudnya memahami, menghafalkan gitu loh. Ketahui. Hafazkanlah olehmu pada 50 sifat dengan bingung Pak Ustadz. Dengan makanya kan Ustadz udah bilang kalau kamu ngaji nggak paham dengan konteks, kita belajar nahu lu malamnya. Saya selalu bilang, siapkan pensil atau pulpen untuk mengharokatkannya. Jangan sok-sokan nggak bisa baca gundul, mau digundulin, ditulis, gitu loh. Itu namanya santri namanya. Orang belajar tuh ada kemauan. Ditulis, udah nggak bisa baca gundulnya, diharokatkan, gitu loh. Iya, Pak Ustadz. Ya, dengan hukumnya wajib, gitu loh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut, siapa yang mau baca lagi? Kan disuruh dari awal ngaji, dari beberapa bulan yang lalu. Ya, kasih pensil, pulpen, diharokatkan, gitu loh. Bang Yusuf monitor, Bang Yusuf membaca. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu didukuli wajibin fafal lihom sina bihukmi wajibin. Gitu Ustaz. Ya. Dan bermula sifat yang mustahil itu adalah Ustaz. Adalah lawan dari sifat. Lawan dari semua. Itu adalah lawan dari sifat. Dari semua sifat. Dari semua sifat yang wajib. Maka hafazkanlah. Oleh harokati Ustaz. Ya, olehmu. Hafazkanlah olehmu pada pada 5 ya Pak. 50 sifat. Pada 50 sifat. Dengan hukumnya wajib. Allah ta'ala alam bisawab. Lanjut, siapa yang membaca lagi? Hera. Oke, saya dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu di kulli wajib. والمستحيل ضد كل واجب ففات لخمسين بحكم واجب والمستحيل ضد كل واجب ففات لخمسين بحكم واجب. Coba. Wal mustahilu di kulli wajib. Diddu. Diddu kulli Lagi dari wajibin. awal. Wal mustahilu Panjangin dong. Wal mustahilu didduku. Pelan-pelan aja. Lihat hurufnya satu persatu. Wal mustahilu didduku li wajibin. Wal mustahilu diddu kulli wajibin. Fafahlil hamsina Fahfaz li khamsina. Fafaz li hamsina bihukmi wajibin. Wal mustahilu di dukuli wajibin. Fafaz li hamsina bihukmi wajibin. Dan bermudah dan yang mustahil adalah adalah